kita kembali lagi bersorak bagi Tuhan, sebab Dia adalah Allah bagi kita, Dia adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya, Allah bagi kita, siapakah lawan kita?
ada di rumah masing-masing maupun kami semua pada tempat ini yang ada di luar negeri, dan baik di dalam laut ataupun di darat, kami bersama-sama memperingati hari kenaikan-Mu. 2000 lebih tahun yang lalu Engkau bukan hanya mati dan bangkit, tapi Engkau juga telah naik ke surga. Terima kasih Bapa. Di pagi hari ini kami sudah memberi pujian penyembahan kami bagi Engkau ya Tuhan. Mensyukuri segala karya, mensyukuri segala anugerah dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus kami butuh kebenaran firman yang akan menjadi penutup bagi kami di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang menakutkan ini. Kami butuh firman yang akan menjadi kami dan memberi kekuatan mengokohkan kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau Sang Penolong, Roh Kudus, Engkau Guru besar kami. Engkau hadir di rumah masing-masing, Engkau hadir di tempat di mana umat-umat-Mu sedang mengikuti kegiatan ibadah ini melalui HP mereka, Tuhan, melalui televisi mereka, Tuhan. Roh Kudus, Engkau ajar kami semua ya Tuhan, dan Engkau berkati jaringan internet supaya tidak mengalami gangguan, dan selama pemberitaan firman semua kami boleh diberkati, pikiran dan pendengaran kami tertuju semata-mata kepada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini ataupun juga yang ada di rumah masing-masing, jemaat Tuhan yang baik yang ada di Toraja maupun di luar Toraja. Hari-hari ini saya boleh mendengar kabar baik bahwa ada begitu banyak yang diberkati melalui pelayanan kita, sekalipun memang kita masih punya keterbatasan, kita banyak keterbatasan di dalam pelayanan ini. Tapi justru saya menyaksikan bahwa di tengah keterbatasan kita, Roh Kudus yang tak terbatas itu bekerja. Di tengah fasilitas yang masih kita harus benahi sedikit demi sedikit, dan pelayanan yang masih mungkin kurang memuaskan buat Bapak Ibu Saudara. Ada berapa yang berkata, Pak terlalu kecil suaranya, volume, Pak terlalu bising, macam-macam lah. Pak, kadang-kadang tiba kita sementara mau mendengar khotbah, masih di pertengahan mati jaringan. Kadang-kadang ada gangguan-gangguan. Tapi saya boleh mendengar ada begitu banyak yang boleh diberkati melalui pelayanan-pelayanan kita. Mereka boleh diberkati, bahkan ada begitu banyak orang boleh tertolong. Dan doa saya, harapan saya, saudara yang ada di rumah masing-masing persiapkan Alkitab, baik yang ada di Toraja, di luar Toraja, di Kalimantan, di Sumatera, di mana-mana di Nusa Tenggara. Demikian juga yang ada di luar negeri, baik di darat. Ada berapa keluarga jemaat yang bekerja di luar negeri, baik yang kerja di darat ataupun juga di tengah laut di kapal. Dan yang ada di kapal tidak bisa pulang, tidak bisa kembali ke Indonesia karena negara di mana mereka berada mengalami lockdown sehingga mereka tidak bisa turun. Tapi itulah, mereka masih diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari pagi hari ini seberapa kita yang ada, kita persiapkan hati kita. Saya sudah mempersiapkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya bahwa hari ini adalah menjadi topik, ayat yang menjadi topik bagi seluruh gereja. Tema kita di hari ini adalah tentang kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita akan membaca bersama, kita akan melihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Mari Bapak Saudara, kita akan lihat bersama-sama, kita akan baca bersama-sama bagi saudara yang sudah menemukan ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masanya dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang berangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 ini, di ayat yang ke-6 sampai di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ini adalah gambaran tentang pola pikir pada murid-murid pada masa itu. Yang ada di pemikiran mereka adalah mereka berpikir bahwa Yesus yang mereka selama ini ikuti ini adalah untuk memulihkan kerajaan Israel. Karena kita ketahui sebelum Israel dijajah oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi, maka Israel itu mengalami perpecahan. Pada zaman sesudah Salomo, maka kemudian Israel terpecah, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan kemudian 11 suku mereka terhilang dan cuma hanya ada satu suku saja yang masih ada pada masa itu. Dan kemudian selanjutnya terjadilah pembuangan Nebukadnezar, maka kemudian Israel ditawan dan macam-macam lah. Dan kemudian dalam perjalanan waktu di pembacaan kita ini digambarkan bahwa Israel dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Dan kemudian mereka disiksa, mereka dianiaya, dan kemudian ada harapan dari orang-orang Israel itu untuk mengalami pemulihan. Dan ketika Yesus muncul, maka mereka menjadikan Yesus sebagai bintang, sebagai superstar, sebagai tokoh yang diharapkan untuk akan memulihkan. Makanya yang ada di pola pikir mereka ini adalah berbicara tentang bagaimana Israel akan dipulihkan. Tapi Yesus tidak menyampaikan tentang itu. Yesus tidak fokusnya ke situ, kerajaan fisik. Yang Yesus fokus adalah kerajaan rohani. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, sesudah itu Yesus ternyata tidak memberitahukan mereka rahasia. Yesus terangkat ke sorga. Yang Yesus cuma hanya sampaikan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan kemudian Yesus terangkat ke sorga. Dan peristiwa Yesus terangkat ke sorga ini bukan cerita dongeng, tapi ini adalah peristiwa yang disaksikan oleh begitu banyak orang. Orang-orang berkata Alkitab kamu dipalsukan. Orang-orang berkata Alkitab kamu berisi cerita-cerita dongeng. Saya ingin katakan Alkitab kita bukan berisi cerita dongeng, karena ini adalah Alkitab kita adalah kitab yang menceritakan tentang kisah-kisah yang berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan. Nama-nama yang disebut di Alkitab benar ada, dan sampai hari ini penemuan-penemuan di Israel ternyata meneguhkan apa kata Alkitab. Oleh sebab itu pagi hari ini saya akan bawa kita dari ayat-ayat ini. Maka kemudian ada satu tema yang saya bawa kita untuk kita akan renungkan bersama-sama. Saudara yang ada di rumah yang mau mencatat, silahkan akan mencatat. Kita yang ada di tempat ini pun kita simak baik-baik pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema yang saya bawa kita untuk kita renungkan adalah perginya sahabat yang terbaik. Perginya sahabat yang terbaik. Ada harapan pada para murid untuk pemulihan Israel. Dan Yesus memberitahukan bahwa dia adalah sahabat bagi para murid. Makanya suatu saat murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan kemudian berkata, "Guru, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa dan kami berpuasa?" Apa kata Yesus kepada murid-muridnya Yohanes? Yesus berkata, selama sahabat mempelai itu ada, sahabat mempelai laki-laki itu ada. Yesus menjadikan mempelai perempuan itu sebagai sahabat. Yesus menjadikan murid-muridnya itu sebagai sahabat. Dan pagi hari ini saya juga bawa kita untuk kita lihat bahwa dalam pembacaan ini Yesus sebagai sahabat para murid pergi meninggalkan mereka, terangkat ke sorga. Coba kita lihat bersama. Yesus adalah sahabat terbaik kita. Yohanes pasal 15. Mari kita lihat bersama dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Yohanes 15
15 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Apa kata Yesus kepada kita? Apa yang Yesus lakukan kepada kita? Kalau kita lihat bersama di ayat yang 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Yesus memanggil kita sebagai sahabat. Dan sebagai sahabat, Alkitab berkata di ayat ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 2000 lebih tahun yang lalu, Yesus sebagai sahabat yang terbaik telah memberikan nyawanya bagi kita semua, memberikan tubuh dan darah yang mati di atas Golgota, memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Oleh sebab itu, kita yang percaya Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita disebut sebagai sahabat-sahabatnya Yesus. Murid-murid pada masa itu disebut sebagai sahabat-sahabatnya Yesus. Dan Yesus sebagai sahabat yang terbaik tiba-tiba harus pergi meninggalkan murid-muridnya yang adalah sahabatnya. Saya pastikan bahwa ada kesedihan yang dirasakan, ada ketakutan yang dirasakan, ada kesedihan, ada perasaan kacau balau. Tetapi pagi hari ini saya bawa kita untuk melihat tujuan daripada seorang sahabat ini, tujuan daripada Yesus sebagai sahabat ini kembali ke sorga. Kita semua pasti sudah tahu. Yang pertama kita lihat bersama, untuk menyediakan tempat. Untuk menyediakan tempat bagi sahabat-sahabat. Yohanes 14. Coba kita lihat bersama ayat yang ke-3. Untuk menyediakan tempat bagi kita, sahabat-sahabatnya, saudara dan saya, saudara yang ada di rumah, yang ada di kapal, yang ada di dalam negeri, yang di luar negeri, kita yang ada dalam ruangan ini, saudara dan saya adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Betapa bangganya kita kalau Tuhan mau bersahabat dengan kita. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang sempurna mau bersahabat dengan orang-orang berdosa seperti kita. Siapakah kita? Tapi itulah pagi hari ini saya katakan anugerah. Itu semua hanya karena anugerah. Tuhan mau bersahabat dengan kita, menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Nah, dia pergi ke sorga untuk apa? Sahabat yang terbaik kita ini pergi ke sorga untuk apa? Di ayat yang ke-3 ini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus pergi, sahabat yang terbaik ini pergi meninggalkan murid-murid. Sahabat yang terbaik ini pergi meninggalkan kita. Ternyata dia pergi meninggalkan kita. Dari mana asalnya? Dia kembali ke sana. Dia bukan hanya pergi untuk menghindari aniaya atau menghindari ancaman penguasa pada masa itu, tapi dia pergi dengan tujuan yang pertama adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Untuk menyediakan tempat. Makanya kita yang ada di rumah, yang ada saat ini di dunia ini, kalau kita belum punya tempat tinggal, masih kos-kosan, ya bersyukur. Walaupun kita kos-kosan, tapi kita sudah punya rumah yang Yesus sediakan di sorga. Suatu saat saya membaca sebuah tulisan seorang tokoh yang bernama Robert Liardon, umur 8 tahun, dibawa Tuhan naik ke sorga, dan kemudian di sorga dibawa roh, bukan fisiknya. Fisiknya dalam keadaan tidak, mungkin seperti dikatakan mati suri, dalam keadaan tidak sadar, atau mungkin seperti dikatakan koma, bernafas tapi dia tidak sadar. Dan kemudian rohnya dibawa Tuhan naik ke sorga, masuk sorga. Di sana diperlihatkan ada rumah-rumah mewah, kemudian di ambang pintu rumah itu ada nama-nama pemilik rumah itu. Saya berharap jemaat Philadelphia, semua kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing yang di tengah laut, ya, saya berharap rumah-rumah kita sudah tersedia di sorga, dan ada nama-nama kita di atas ambang pintu rumah itu. Dan saya berharap supaya rumah-rumah itu jangan kosong, karena penghuninya ada di neraka. Saya berharap rumah itu terisi oleh pemiliknya sendiri. Yesus pergi ke sorga untuk apa? Menyediakan tempat bagi sahabat-sahabatnya.
Siapakah sahabat-sahabat Yesus itu? Saudara dan saya, baik kita yang ada di sini ataupun yang sedang ada di rumah. Pagi hari ini Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan sakit hati, jangan cemburu dengan tetangga-tetanggamu yang mungkin rumahnya lebih mewah daripada engkau. Mungkin rumahmu gubuk-gubuk, mungkin rumahmu cuma hanya berdinding beratap nipah. Pagi hari ini berdinding kayu. Pagi hari ini saya bawa saudara untuk jangan cemburu. Rumah di dunia boleh rusak, rumah di dunia boleh tidak tahan air, tapi rumah di sorga, rumah yang terbaik. Alkitab berkata kepada kita bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Di sorga Dia sudah menyediakan rumah yang indah yang tidak dimakan oleh ngengat dan karat. Karat tidak bisa memakan dinding rumah di sorga karena karat tidak ada di sana. Ada berapa rumah bahkan di bangunan gereja ini beberapa waktu lalu ketika direnovasi dindingnya, ketika dibongkar, wow, ternyata tidak dapat. Lihat, ternyata banyak sekali rayap yang makan tiang bangunan ini karena masih dalam bentuk kayu bangunan ini. Maka kemudian ketika dibongkar ada sebagian dinding yang sudah lubang-lubang dimakan rayap. Ini adalah bangunan di dunia, tapi bangunan di sorga tidak ada seperti itu. Tidak akan ada rayap yang berhasil akan menggerogoti bangunan-bangunan di sana karena penguasa alam semesta yang bikin, Yesus Kristus Tuhan. Kalau Yesus Kristus Tuhan yang bikin rumah itu, yang buat rumah itu, saya sangat yakin dan percaya rumah yang terbaik itulah yang disediakan bagi kita. Jangan biarkan rumah yang terbaik itu kosong dan kita sebagai penghuninya di neraka. Biarlah rumah yang terbaik itu yang disediakan buat kita yang nikmati. Kasihan kalau Tuhan sediakan orang lain yang nikmati dan bukan kita. Pagi hari ini saya bawa kita untuk melihat. Kita lanjut. Pemberian rumah adalah bentuk penghargaan. Pemberian rumah dari Tuhan adalah bentuk penghargaan Tuhan buat kita yang sudah berjeri lelah di dunia ini buat Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 15. Coba kita lihat bersama ayat ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ayat ini berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payah kita tidak sia-sia. Ada upah yang disediakan bagi kita. Ada upah yang disediakan bagi kita. Beberapa waktu lalu kita ingat ada seorang pelari dari Lombok, dari Mataram. Pelari 100 meter kalau tidak salah. Dia berhasil menjadi juara dunia. Dia berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia. Di Amerika pertandingan pertandingan lari itu. Dan dia berhasil menjuarai lari 100 meter itu. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan di acara itu. Piagam penghargaan diserahkan oleh panitia. Tapi begitu dia pulang, maka Indonesia, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Saya membaca kisah itu. Ternyata dia diberikan rumah mewah. Sebagai penghargaan, dia berjeri lelah di Amerika, mengharumkan nama bangsa Indonesia di Amerika. Melalui perjuangannya di Amerika sana, lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan, bendera merah putih dikibarkan di sana. Maka begitu dia pulang, pemerintah Indonesia kasih dia penghargaan. Apa penghargaan itu? Salah satunya adalah rumah baru. Dan dia menikmati rumah itu. Dan bukan hanya satu orang itu, begitu banyak mereka-mereka yang kita nonton di televisi. Ketika mereka berjasa bagi pemerintah, bagi negara, maka kemudian mereka dikasih penghargaan. Seperti itulah kenapa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Saya pastikan itu salah satu alasan adalah sebagai penghargaan bagi kita. Yang berjeri lelah di bumi, berjeri lelah buat Tuhan, saudara yang melayani, capek. Saudara yang main musik, saudara yang ini, saudara yang layani tetangga, doakan orang, saudara yang berbuat baik, saudara yang memberitakan kabar baik kepada orang-orang, itu saudara sedang berjeri lelah bagi Tuhan. Maka pastikanlah bahwa Tuhan
sudah memperhitungkan setiap jari lamu. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang 58 bagian B ini, sebab kamu tahu, Paulus berkata, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Makanya jangan berkecil hati kalau kita capek buat Tuhan dan kemudian tidak ada upah, tidak ada penghargaan dari gereja. Nggak usah kita mengharapkan penghargaan dari gereja. Mari kita lakukan dengan ketulusan hati. Ketika kita lakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati kepada Tuhan, Tuhan mempersiapkan bagi kita berkat-berkat. Di tengah masa sulit, di tengah masa sukar, Tuhan menjamin segala kebutuhan hidupmu. Dan ketika engkau mati masuk sorga, maka kemudian di sana engkau menghuni rumah yang sudah disediakan bagimu sebagai bentuk penghargaan bagimu. Itulah sebabnya pagi hari ini jangan berkecil hati. Miliki keyakinan bahwa suatu saat kita akan masuk di rumah yang terindah itu. Rumah yang luar biasa, terindah. Di zaman-zaman dulu, di tahun-tahun lalu, orang kalau pakai batu akik, wah berwarna-warni, bangga sekali. Sampai semua jari dipasangkan batu akik, sampai dipasangkan kalung yang batu akik berwarna merah, sampai di kaki juga dipasangkan, di kaki juga, di jari kaki juga dipasangkan ini. Wah, semuanya batu akik, bangga sekali. Ada yang warna merah, ada yang warna ini itu. Tapi saya katakan bahwa itu batu bikinan manusia, buatan manusia, punya nilai keterbatasan. Tapi rumah di sorga dari bebatuan yang indah. Kalau kita baca di kitab Wahyu, itu semua jenis bebatuan yang terindah, luar biasa ada di sana. Batu dinding bangunan kita di sorga bukan dari semen bikinan manusia. Lantai di sorga bukan dari keramik. Saya baca bahwa itu dari Wahyu, bahwa itu dari emas. Kalau di dunia ini orang baru pakai emas, kalau ada kalung emas besar, baru punya 10 gram emas, bangga minta ampun. Sengaja taruh di tangan kiri, cincin emas yang besar itu. Dan kalau dia telepon, dia angkat telepon tinggi-tinggi. Supaya apa? Bukan orang lihat teleponnya, tapi cincinnya. Bangga dengan cincin itu, tapi dengan emas itu. Tapi emas di dunia tidak akan masuk surga. Emas di dunia hanya akan tinggal di dunia. Dan ketika kita masuk surga, kita akan menginjak-injak emas itu. Emas yang di surga, karena apa? Lantainya terbuat dari emas. Luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan menghargai kita. Oleh karena itu, mari pagi hari ini miliki keyakinan bahwa suatu saat kita akan masuk tempat yang indah itu. Berarti kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Yesaya berkata, Yesaya 43 ayat yang keempat, karena engkau berharga dan mulia di mataku. Itulah sebabnya pagi hari ini yakinkan diri bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Sekalipun di mata manusia engkau dipandang dengan sebelah mata, di mata manusia engkau dihina, engkau dikasihkan jari ke bawah, ibu jari ke bawah, bukan ibu jari ke atas, tapi ibu jari ke bawah. Engkau dilihat bukan dengan seutuhnya biji mata, tapi dilihat dengan ekor mata. Tidak usah berkecil hati kalau engkau dikata-katain, engkau dihina. Jangan berkecil hati. Pagi hari ini tanamkanlah dalam dirimu, jemaat Tuhan yang adalah pelayanan Philadelphia Blessing ini. Bagaimanapun keadaanmu dalam penilaian manusia, engkau tidak berharga, engkau tidak bernilai. Tapi di mata Tuhan engkau tetap adalah orang yang berharga, orang yang bernilai. Oleh sebab itu pagi hari ini yakinkanlah diri bahwa sebagai orang yang berharga di mata Tuhan, Tuhan mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Apa itu? Rumah yang terindah di surga. Yang kedua yang saya bawa kita untuk renungkan, Yesus naik ke surga untuk apa? Supaya menggenapi janji bahwa akan diutusnya penolong yang lain. Yohanes 14 ayat yang ke-16, coba kita lihat bersama. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan di sini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus sampaikan ayat ini sebelum Dia terangkat ke surga. Yesus berjanji bahwa nanti kalau Dia ke surga, Dia akan minta kepada Bapa supaya mengutus penolong yang lain. Dia akan mau minta Bapa kirim penolong yang lain. Dan benar, kita semua tahu sesudah Yesus terangkat ke surga,
10 hari kemudian terjadilah peristiwa Pentakosta. Roh Kudus datang. Yesus naik ke sorga supaya digenapi janji ini. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tetap akan menggenapi janji itu. Manusia yang berjanji belum tentu menggenapi janji itu. Pagi hari ini jangan kecewa dengan janji-janji mulut, janji-janji palsu manusia. Pastikan bahwa kalau Tuhan yang berjanji untuk memberkati kesehatan, Tuhan yang berjanji untuk memberkati rumah tanggamu, Tuhan yang berjanji untuk memberkati masa depanmu, Tuhan berjanji untuk akan menolong engkau dalam masa-masa sulit, maka yakinlah janji-janji itu pasti akan tergenapi. Dalam pembacaan kita ini, bahwa dia berjanji bahwa aku akan minta kepada Bapa untuk dia memberikan kepada kalian penolong yang lain saat aku pergi. Maka kemudian sesudah dia terangkat ke surga, janji itu tergenapi. Oleh karena itu, jangan berkecil hati kalau mungkin ada di antara kita yang pernah dijanjikan oleh seseorang ini dan itu, dan kemudian orang itu tidak menggenapi. Jangan kecewa. Saya pun pernah mengalami itu, berkali-kali dijanji, tapi saya tahu janji tinggal janji. Manusia boleh berjanji, tapi manusia bisa mengecewakan karena tidak mampu menggenapi janji itu. Jangan kecewa. Mari kita lihat bahwa ada rencana Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang pasti akan menolong kita. Di pagi hari ini saya bawa kita untuk melihat bahwa kita sangat membutuhkan yang namanya pribadi Roh Kudus itu. Pribadi Roh Kudus itu sangat dibutuhkan. Pribadi penolong yang lain itu sangat dibutuhkan di hari-hari yang jahat ini. Kita sudah berada dalam masa-masa yang sukar. Gara-gara pembagian sembako. Kemarin saya baca, tadi malam saya baca di berita. Gara-gara pembagian sembako tidak cukup, maka kemudian salah satu kabupaten di salah satu kantor desa di Sumatera sana dibakar oleh massa. Karena apa? Mereka tidak dapat sembako. Kasihan. Kejahatan semakin meningkat. Kejahatan semakin ini gara-gara hari-hari ini ada orang-orang yang mengalami kekacauan rumah tangga. Hanya karena apa? Hanya karena tinggal di rumah. Ada rumah-rumah tangga yang cerai gara-gara tinggal di rumah saja, dan kemudian tidak bisa beraktivitas yang lain, yang beraktivitas cuma Facebook. Dari Facebook maka kemudian cerai. Dari WA maka kemudian rumah tangga jadi cerai, kacau. Dan kita butuh penolong yang lain yang akan menolong kita untuk bisa kita melewati masa krisis ini, masa sulit ini. Saya kemarin membaca di sebuah tulisan bahwa pendapatan Indonesia sudah mulai di bawah 0%, minus. Tapi jangan takut, mau minus ke apapun, Tuhan kita tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan kita tetap Tuhan yang berdaulat. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, jangan takut dengan situasi yang sedang terjadi. Tuhan bertanggung jawab sehari-hari hidup. Peran Roh Kudus. Apa peran Roh Kudus dalam kehidupan kita? Supaya digenapi bahwa janji akan mengutus penolong lain. Penolong yang lain ini saya sudah jelaskan tadi, itu adalah Roh Kudus. Nah, apa peran Roh Kudus bagi kita? Apa peran Roh Kudus? Yang pertama, sebagai penolong. Roh Kudus berperan sebagai penolong. Makanya di masa-masa sulit, kalau saudara minta tolong kepada manusia dan tidak mampu, minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus masih ada sampai detik ini. Ada begitu banyak mahasiswa yang ketika berhadapan dengan dosen yang killer mungkin, dengan dosen yang agak-agak setengah-setengah kejam mungkin, jual-jual mahal, maka kemudian minta penolong yang lain, Roh Kudus menjamah hati si dosen itu. Ketika pimpinan di kantor yang keras orangnya, tidak bisa diajak bicara, tidak bisa kok kita bicara baik-baik, dan ditakuti di kantor, minta Roh Kudus sebagai penolong menjamah yang bersangkutan. Dalam pelayanan di tempat ini, ketika orang-orang kerasukan setan yang begitu ganas, begitu liar, tidak bisa terkendali, saya cuma hanya minta di saat tenaga sudah mulai terkuras menangani orang-orang seperti ini, saya cuma berkata, Roh Kudus, jamah yang bersangkutan. Roh Kudus berurusan, dan kemudian pulih. Terlalu banyak
Terlalu banyak pengalaman di mana kita mengalami karya Roh Kudus sebagai penolong. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 tadi saya sudah bawa kita untuk kita baca bersama. Aku akan mengutus penolong yang lain yang akan menolong kalian. Penolong itu intinya lebih kuat daripada yang ditolong. Dalam masa sukar, masa sulit, orang tuamu terbatas untuk menolong engkau. Anak-anakmu yang ada di negeri rantau terbatas untuk akan menolong engkau. Suamimu terbatas, istrimu terbatas. Siapa lagi? Pemimpinmu terbatas. Tapi pagi hari ini saya katakan, libatkan Roh Kudus sebagai sang penolong itu. Roh Kudus dahsyat, Roh Kudus luar biasa, sanggup untuk membuka jalan bagi kita, sanggup untuk menolong kita. Peran yang berikut, yang kedua adalah sebagai penghibur. Di masa-masa sekarang ini ada kesedihan-kesedihan. Di masa-masa sekarang ini ada rasa galau dalam hati kita. Karena apa? Ada tekanan, ada beban yang membuat kita tidak mampu lagi. Dan kemudian ada orang-orang yang berkata, Pak, air mata ini sudah habis. Saya sudah menangis, dan air mata ini rasanya sudah kering. Karena apa? Kehancuran hati. Tapi pagi hari ini ketika engkau melibatkan Roh Kudus, Roh Kudus akan menghibur hatimu dan itu akan membuat engkau masih bisa tersenyum di tengah kesusahan. Ini secara hukum dunia tidak mungkin. Secara hukum dunia tidak mampu. Tapi ketika kita mampu untuk bisa tersenyum di tengah masalah, itu hanya karena kemampuan Roh Kudus. Itulah sebabnya pagi hari ini kalau kita lihat, Roh Kudus berperan sebagai penolong, sebagai penghibur. Mari kita baca bersama dalam ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus berperan sebagai penghibur. Ada masa-masa di mana saya secara pribadi mengalami tekanan dalam pelayanan. Bahkan saya berkali-kali dibilangi pendeta anjing. Hati ini hancur, harusnya saya sedih. Tapi Roh Kudus sebagai penghibur berkata, tidak usah sedih. Roh Kudus kasih kekuatan. Roh Kudus taruh dalam diri saya. Bagaimanapun hinaan manusia, saya tetap adalah orang yang berharga. Dan kemudian kuat. Ada banyak tekanan yang membuat rasanya mau mati, mau lari, tapi kemudian Roh Kudus datang menghibur. Pagi hari ini, saudara yang sedang susah, saudara yang sedang mengalami masa-masa sulit, yakinlah bahwa Roh Kudus sebagai penghibur tetap hadir untuk akan menghibur engkau dan menguatkan hatimu. Jangan terus larut dalam kesedihan, jangan terus terpuruk dengan keadaan. Bangkitkan imanmu. Yang berikut, Roh Kudus sebagai penginsyaf akan dosa. Kenapa kita bisa bertobat? Bukan karena hebatnya khotbah seorang pendeta. Biarpun pendeta berkhotbah dengan melawak, melucu, tapi kalau Roh Kudus tidak berada di balik khotbah itu, maka khotbah yang lucu, yang menghibur itu tidak akan ada perubahan dalam hidup kita. Khotbah yang luar biasa berapi-api tidak akan membawa perubahan dalam hidup kita. Teknik khotbah yang digunakan bagaimanapun, metode khotbah yang digunakan bagaimanapun, kalau bukan karena Roh Kudus yang ada di balik metode khotbah itu, kalau bukan karena Roh Kudus yang ada di balik kata-kata hamba Tuhan itu, maka khotbah itu hanyalah sebagai khotbah yang hanya tong kosong nyaring bunyinya dan tidak akan membawa perubahan. Tapi ketika khotbah itu diurapi dan kemudian Roh Kudus bekerja di balik khotbah itu, di balik penyampaian firman Tuhan itu, maka kemudian firman itu akan menghidup dalam hati kita, dan firman itu akan membuat kita menjadi sadar, oh ternyata saya sadar, ternyata saya salah, ternyata saya berdosa selama ini. Kita lihat begitu banyak orang masuk gereja dan tetap tidak berubah-ubah. Karena apa? Mereka belum mengalami zaman kuasa Roh Kudus. Mereka belum mengalami zaman kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya pagi hari ini kita butuh Roh Kudus untuk mengisahkan kita akan dosa-dosa kita. Ada dosa yang kita sadari, ada dosa yang kita tidak sadari. Ada dosa yang kita ingat, tapi ada dosa kesalahan yang kita tidak ingat, yang sudah kita lupa. Adakah di antara kita yang pernah mengingat ada kelakuan yang salah waktu dia SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3? Kan kita tidak tahu, kita tidak ingat. Kalau kita ingat mungkin 4-5 tahun yang lalu, mungkin kita masih ingat di memori ingatan kita. Tapi yang sudah puluhan tahun, apalagi saudara yang berumur 60 tahun, pengalaman waktu saudara 10 tahun kan tidak ditahu. Pengalaman waktu saudara 20 tahun tidak ditahu. Hanya Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita, menginsyafkan kita, menyadarkan kita. Makanya ada orang
saya tidak sadar tadi saya ngomong. Hanya Roh Kudus yang akan menginsafkan kita. Sehingga saat kita ngomong, kita salah ngomong, maka kemudian ada kata hati, oh tidak cocok, tidak bagus itu. Itu artinya apa? Roh Kudus menginsafkan kita. Yohanes 16, mari coba kita lihat bersama. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Yang berikut, Roh Kudus sebagai Roh kebenaran yang menuntun kita untuk bisa masuk dan memahami setiap kebenaran. Ayat yang ke-13 dari Yohanes 16 ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Kita lihat para tokoh di perjanjian baru, di gereja mula-mula. Petrus seorang nelayan. Tapi ketika Petrus berdiri berkhotbah sesudah peristiwa Pentakosta, sesudah Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat memberi diri dibaptis. Karena khotbahnya itu penuh kuasa Roh Kudus. Tapi kalau khotbah itu hanya karena pengetahuan teologi tanpa urapan Roh Kudus, orang berkhotbah jemaat tidak mengerti. Tapi kalau Roh Kudus memimpin kita sebagai pendengar, saat ketika firman itu disampaikan, Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk bisa memahami. Makanya saya menemukan bahwa ada orang-orang yang tidak sekolah teologi, tapi ketika mereka bergaul karib dengan Roh Kudus, kepintaran mereka dan pengertian mereka tentang Alkitab rasanya lebih bagus daripada mereka-mereka yang berteologi. Rasa-rasanya lebih bagus daripada mereka-mereka yang sekolah teologi. Karena apa? Orang-orang yang bersekolah teologi tidak menjadi bahwa mereka dituntun oleh Roh Kudus. Bisa saja itu karena kemampuan otak mereka menganalisa ini dan itu. Ujung-ujung menjadi pengkritik kebenaran. Kita lihat banyak hamba Tuhan yang hari-hari di waktu-waktu lalu menjadi pengkritik. Mengkritik ini, pengkritik itu. Kenapa demikian? Kemungkinan besar tidak bergaul karib dengan pribadi Roh Kudus. Kemungkinan besar tidak intim dengan Roh Kudus. Orang yang intim dengan Roh Kudus, kita tahu Petrus seorang nelayan. Ketika dia intim dengan Roh Kudus tuntun dia bisa mengerti dengan jelas. Bahkan selesai dia berkhotbah, orang berkata masuk di akal. Wow dan wow. Tapi ketika tidak hidup dalam tuntunan Roh Kudus, tidak bergaul dengan pribadi Roh Kudus, tidak akan mengerti. Ada orang yang baca Alkitab tidak mengerti, tapi ketika mereka bergaul dengan Roh Kudus singkat kalau ini begini, maunya begini, pengertiannya begini, begitu. Inilah luar biasanya Roh Kudus. Karena apa? Dia akan membawa kita, menuntun kita untuk bisa masuk dalam kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lain. Kita bisa paham. Mungkin kita sebagai ibu rumah tangga biasa, mungkin kita sebagai pelajar, mahasiswa, sebagai pelaut, sebagai guru yang cuma hanya berkecimpung berurusan dengan urusan kita sebagai pebisnis yang cuma hanya urusan duit, kita sebagai peternak yang cuma hanya urusan binatang-binatang, dan kita tidak terlalu ini dengan firman karena profesi kita bukan sebagai pendeta. Tapi ketika kita intim dengan Roh Kudus, saat kita baca Alkitab, ada pemahaman yang Roh Kudus akan sampaikan kepada kita. Dia taruh di hati kita dan kita bisa mengerti. Kemarin ketika saya menonton anak-anak SMP Lentera menyaksikan video-video mereka, video karena tugas biblical studies, ketika saya baca, saya dengar mereka punya uraian-uraian bagus. Dan ketika saya baca, ada hal-hal yang baru yang Roh Kudus singkapkan lewat apa-apa yang mereka sampaikan itu. Padahal dipikir ini anak-anak SMP. Ketika saya nonton, ada inspirasi yang Roh Kudus taruh. Ada sesuatu yang Roh Kudus sampaikan. Oh, ini ada hikmat-hikmat baru. Tuhan pakai anak-anak kecil untuk menyingkapkan hal-hal yang baru. Karena apa? Roh Kudus berbicara. Bisa saja kalau saya tidak mau dituntun Roh Kudus, bisa saja berkata, oh anak kemarin mau ajar kita. Tapi ketika saya menonton video-video itu, saya diberkati. Saya diberkati dengan anak-anak ini. Padahal anak-anak ini yang setiap hari di masa libur ini mungkin mereka urus game, mungkin mereka selain urus tugas-tugas tapi juga main game, main PS mungkin. Tapi ketika saya nonton video-video mereka, saya terberkati.
diberkati lewat sering-sering mereka. Luar biasa. Padahal ayat-ayat itu saya sudah berapa kali kupas, berapa kali baca, tapi ternyata ada hal baru yang saya dapatkan. Tuhan berbicara lewat mereka. Karena apa? Dia adalah roh kebenaran. Yang berikut, sebagai pembebas. 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Mari kita lihat bersama ayat ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Kudus berperan sebagai pembebas. Mau bebas dari belenggu ikatan kuasa kegelapan, minta Roh Kudus melawat hidupmu. Mau bebas dari ketersinggungan, minta Roh Kudus melawat hidupmu. Mau bebas dari sakit hati, minta Roh Kudus melawat hidupmu. Mau bebas dari ini dan itu, ikatan ini dan itu, minta Roh Kudus melawat hidupmu. Jemaat umat Tuhan semua kita mau bebas dari persoalan-persoalan ini, minta Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam pembacaan kita, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana roh Allah hadir, di situ ada kemerdekaan. Kita sudah saksikan dalam pelayanan ini, bukan cuma hanya bebas dari kesurupan, dari kerasukan, tapi bebas dari permasalahan ini, permasalahan itu, yang secara manusia tidak bisa diselesaikan, yang secara manusia tidak bisa ditangani, tapi kemudian bebas karena apa? Roh Kudus yang melakukan itu. Ada orang-orang yang tidak bisa sembuh dari penyakit, tapi kemudian ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus membebaskan. Hari-hari ini kita membaca, mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari hamba-hamba Tuhan, dari jemaat umat-umat Tuhan yang terpapar corona. Kita menonton, kita mendengar, kita membaca kisah hidup mereka. Mereka yang kan positif kena corona dan tidak ada obat, tidak ada vaksin untuk menangani corona itu. Tapi kemudian ketika Roh Kudus hadir dalam hidup mereka, mujizat terjadi. Mereka sembuh, mereka pulih, membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pembebas. Karena itu ketika engkau bergaul karib dengan Roh Kudus akan membebaskan engkau dari setiap pergumulan persoalan hidup. Yang berikut, Roh Kudus sebagai pemberi kuasa. Dalam kisah para rasul, kisah pembacaan kita tadi, kisah para rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Mari kita lihat bersama-sama ayat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus sebagai pemberi kuasa. Ketika kita bergaul karib dengan Roh Kudus, maka kuasa itu akan Roh Kudus taruh dalam diri kita. Saya menyaksikan begitu banyak orang yang ditolong, bukan karena kemampuan tangan saya. Saya cuma hanya tumpang tangan. Saya ingat suatu saat ketika saya tumpang tangan seseorang, tangan saya waktu itu dingin. Pagi-pagi jadi dalam suasana kita masih dingin sekali karena hari itu hari yang berkabut. Ada seorang yang datang di tempat di mana kita tinggal, datang di gereja dan kemudian dia minta didoakan. Saat saya tumpang tangan saya dingin, tapi saat itu dia berteriak panas. Dia merasakan ada api yang turun atas dirinya. Kuasa Tuhan yang turun. Karena itu hari-hari ini gereja butuh kuasa. Dan kuasa itu tidak datang dari diri kita, tapi kuasa itu datangnya dari Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Gereja menjadi kehilangan kuasa karena apa? Kurang bergaul dengan Roh Kudus. Kenapa gereja kalau ada masalah, orang percaya kalau ada masalah lari ke dukun? Karena apa? Kurang bergaul dengan Roh Kudus. Orang Kristen yang pergi ke dukun, itu karena apa? Dia tidak bergaul dengan Roh Kudus. Seandainya dia bergaul dengan Roh Kudus, maka tangannya akan penuh kuasa, maka hidupnya akan penuh kuasa, maka dia akan menjadi seluruh kuasa bagi orang-orang lain. Pagi hari ini saya rindu semua kita jemaat Tuhan, saudara baik yang ada di rumah masing-masing, yang ada di luar Toraja, yang ada di pulau-pulau di atas kapal. Engkau butuh kuasa itu, dan kuasa Roh Kudus itu yang akan melindungi engkau dalam masa-masa yang sulit. Nah, poin yang ketiga, kenapa Yesus harus terangkat ke surga? Yang ketiga, supaya kita melanjutkan karya penyelamatan manusia yang berdosa. Yesus terangkat ke surga supaya apa? Gereja sebagai tubuh Kristus. Ingat, Yesus sebagai kepala dan kita sebagai tubuh. Yesus terangkat ke surga supaya kita tidak nganggur di muka bumi ini. Yesus terangkat ke surga supaya kita sebagai orang muda, sebagai orang tua, keluarga-keluarga, kita semua melanjutkan karya penyelamatan. Karena apa? Memang di zaman
zaman Yesus penyelamatan itu dikerjakan, tapi terbatas. Di zaman Yesus penyelamatan itu terbatas. Karena apa? Yang mendengar Injil cuma hanya di sana, yang mendengar kabar baik cuma hanya di Israel, di Yudea, Samaria, di Nazaret, di Galilea, di Yerusalem. Belum sampai di sini. Makanya ketika Yesus terangkat ke sorga, karya penyelamatan itu harus kita lanjutkan. Dalam Matius pasal 28, mari coba kita lihat, ada pesan penting, amanat agung. Matius pasal 28 ayat yang 19 dan 20. Apa perintah itu? Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia memberi perintah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini tugas. Murid-murid sebelum Yesus terangkat ke sorga diberi kuasa, diberi otoritas. Untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Makanya sesudah Yesus terangkat ke sorga, kita harus melanjutkan tugas itu. Seandainya Yesus tidak naik ke sorga, maka belum tersedia rumah bagi kita. Makanya di satu sisi Yesus terangkat ke sorga supaya disediakan rumah. Tapi seandainya Yesus tidak terangkat ke sorga, Yesus tinggal di bumi, maka berita Injil itu mungkin belum sampai ke kita. Kenapa demikian? Karena Yesus pada masa itu sebagai manusia biasa yang terbatas. Belum ada kapal, belum ada pesawat yang cepat, belum ada kapal laut yang cepat, masih pakai perahu layar. Dan untuk mau sampai ke sini butuh nggak tahu berapa lama. Dan kemudian untuk sampai ke kita, saya tidak tahu berapa lama akan tiba di kita Injil itu. Tetapi karena Yesus terangkat ke sorga, maka kemudian Yesus memakai para murid untuk kemudian mereka menyebar. Alkitab mencatat Thomas ke India, dan kemudian di India ada gereja Santo Thomas. Di sana Injil disampaikan. Dari India kemudian menyebar ke beberapa negara-negara tetangga. Paulus dipakai Tuhan untuk menyampaikan Injil di Eropa. Paulus dipakai Tuhan untuk menyebarkan Injil di Eropa. Dari Eropa maka kemudian Injil menyebar ke seluruh dunia melalui penjajah-penjajah Belanda dan Inggris. Menyebar, dan Injil itu datang ke kita di dunia, di Indonesia. Dari Indonesia maka kemudian Injil itu mulai masuk ke suku-suku yang terasing, suku-suku yang belum terjangkau. Hari ini suku Baduy sudah menerima Injil. Hari ini suku Dayak sudah mayoritas sudah Kristen. Hari ini suku-suku terasing di Papua, mereka sudah terjangkau. Firman Tuhan berkata, salah satu tanda kedatangan Yesus adalah Injil akan sampai ke seluruh dunia. Dan benar di hari ini, kalau Tuhan pakai corona, dan melalui corona ini orang mulai mendengar khotbah-khotbah, mendengar Injil di rumah-rumah, saya percaya bahwa orang-orang yang tidak percaya Yesus pun hari ini sedang dimasuki Injil di rumah mereka. Tadi pagi saya membuka, tadi malam saya membuka sebuah video YouTube tentang ada seorang beragama lain yang dibaptis karena corona. Karena corona dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, luar biasa. Injil mulai menyebar, Injil mulai masuk di rumah-rumah melalui Facebook, melalui YouTube. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya bawa kita untuk memahami bahwa Yesus naik ke sorga, tujuannya adalah supaya kita melanjutkan karya itu, karya penyelamatan itu. Ada tugas besar dari Tuhan buat kita, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita tidak perlu pergi ke Amerika untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, tapi ingat, ada keluarga-keluarga kita. Gumulkan dan doakan mereka, tetangga-tetangga, orang tua, saudara, famili, doakan mereka. Semakin kita doakan, semakin mereka mengeras. Jangan berkecil hati, terus doa dan doa. Ada 1001 macam cara Tuhan
untuk Tuhan membuat mereka bertekuk lutut. Firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal yang kedua, bahwa di dalam nama Yesus akan bertekuk segala lutut dan akan mengaku, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Pagi hari ini saya bawa saudara untuk jangan berkecil hati. Tuhan mau pakai saudara, Tuhan mau pakai jemaat. Saudara yang ada di kapal, Tuhan mau pakai engkau untuk lewat hidupmu. ABK teman-teman yang ada di kapal bertobat. Mereka yang ada di puskesmas bertobat lewat pelayananmu. Engkau sebagai anak Tuhan. Beberapa waktu lalu ada seorang ibu yang menelpon ke tempat ini minta doa. Didoakan karena anaknya sakit parah. Ternyata lewat siapa? Lewat salah satu ibu dokter yang berkomunikasi dengan kita. Ibu dokter ini Tuhan pakai di puskesmas. Dan kemudian akhirnya dia bukan cuma hanya mengobati pasien ini. Dia bukan hanya memberi obat, tapi ternyata dia menyampaikan kabar baik. Dia menyampaikan berita baik itu kepada orang-orang, dan kemudian ibu itu minta untuk dilayani. Suatu saat seorang anak Tuhan yang menelpon menghubungi kita, dan kemudian dia beritahukan bahwa kenalannya bermasalah, dan kemudian akhirnya dia berhubungan dengan lewat telepon dan kemudian menghubungi kita. Orang itu akhirnya dipulihkan. Pagi hari ini saya bawa kita, mari sadari bahwa Tuhan memakai kita semua. Umat Tuhan yang saudara yang ada di rumah, kita yang ada dalam ruangan ini, dimanapun kita berada, Tuhan memakai kita semua. Jangan berkata, model saya begini Tuhan memakai. Saya kan bukan tamatan teologi, bukan sekolah, tidak pernah sekolah teologi. Saya cuma hanya ibu rumah tangga biasa. Saya cuma hanya pelajar, saya cuma hanya mahasiswa, saya cuma hanya profesi ini saja, pedagang, pebisnis. Dalam bidang apapun profesimu, keberadaanmu, Tuhan memakai engkau untuk menjadi penyambung lidah. Oleh sebab itu, hal-hal apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, yang perlu kita lakukan dengan cepat, bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan, agar bisa menghuni rumah mewah itu. Rumah mewah itu ada di sorga, dan bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Jangan main-main dengan Tuhan, seriuslah dengan Tuhan. Kalau hari ini rumah kita rumah sederhana gubuk-gubuk, bermimpilah, dan mimpi itu akan menjadi kenyataan ketika engkau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Engkau akan masuk di rumah yang mewah itu. Lantainya dari emas, dindingnya dari bebatuan yang indah. Oleh sebab itu pagi hari ini, bersungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Jangan main-main, jangan ikuti orang-orang lain yang main-main dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua, haus dan rindu untuk mengalami zaman kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 44 ayat yang ketiga, bahwa Tuhan akan memberi air kepada tanah yang haus. Memberi Roh Kudus kepada mereka yang haus dan lapar. Ketika kita butuh Roh Kudus akan berkarya bagi kita. Ketika kita butuh lawatan Roh Kudus akan melawat kita. Pagi hari ini haus dan lapar, rindu untuk menerima lawatan kuasa Roh Kudus. Jadilah gereja, jadilah orang percaya yang haus dan lapar akan hadirat Tuhan. Saudara yang ada di kapal, saudara yang ada di rumah masing-masing, rindu akan lawatan Roh Kudus. Yang berikut, yang terakhir adalah kerjakan tugasmu untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Saya perpanjang dengan firman Tuhan pagi hari ini. Saya melihat kita semua para pelayan. Mari umat Tuhan, kita yang ada di rumah masing-masing, hampiri Tuhan pagi hari ini. Hampiri Tuhan. Kita katakan Roh Kudus kau hadir di sini. Haleluya. Hiralah bakuri, kata kaya bakuri. Tutup mata jasmani. Pagi hari ini berita tentang sahabat yang terbaik itu pergi. Dia bukan pergi untuk selama-lamanya, tapi dia pergi untuk akan kembali. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita, rumah mewah yang terindah di sorga. Dia pergi supaya penolong yang lain itu datang. Dia pergi supaya kita mengerjakan tanggung jawab yang lebih. Dan ketika engkau mencari lelah bagi Tuhan, maka Tuhan perhitungkan cari lelahmu itu. Mari pagi hari ini kita minta Roh Kudus menjamah hidup kita. Hiralah bakuria kata kaya. Mari saudara yang ada di rumah tutup mata jasmani. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah Yesus. Jangan
secara online, dan besok malam tetap doa malam secara online. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kepada puja. Tiba saatnya kita akan berikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Dia sungguh besar dalam kehidupan kita. Engkau Allah yang besar bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sekalipun kami berjauh dengan seluruh umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, baik yang ada di Toraja, di pulau-pulau Indonesia maupun juga yang ada di luar negeri, di atas kapal ataupun yang ada di darat, di beberapa negara ya Tuhan. Pagi hari ini kami sama-sama menghadiri Engkau, bersyukur atas apa yang Engkau kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dan Engkau telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Kami tidak perlu takut dengan masa depan kami, karena ketika Engkau datang kali kedua, Engkau akan menjemput kami dan membawa kami di tempat yang termewah, yang terindah itu ya Bapa. Karena di sana ada rumah kami yang Engkau siapkan bagi kami masing-masing. Dan pagi hari ini Engkau bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, kami tetap berdoa menyerahkan seluruh hidup kami
Lindungi kami di masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa bersama-sama bagi bangsa dan negara kami. Kalau hari ini jumlah yang terkena corona sudah 19.000 lebih, tetap kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas bangsa dan negara kami. Lindungi bangsa dan negara kami, luputkan bangsa dan negara kami. Kami minta di dalam nama Yesus, Engkau beri hikmat bagi pemerintah dan semua yang berwenang di dalam mengatasi corona ini Tuhan. Ketenangan medis ya Tuhan, Engkau lindungi. Demikian juga para aparat keamanan, Engkau lindungi. Presiden kami Engkau lindungi, dan semua pejabat-pejabat yang berkepentingan. Dan kami berdoa bagi ekonomi bangsa ini Engkau stabilkan Tuhan, tidak mengalami resesi. Kalau beberapa negara di luar sana, Jepang yang mengalami resesi, dan Turki dan beberapa negara yang lain, lindungi ekonomi bangsa kami Indonesia Tuhan, supaya tidak mengalami resesi. Sekalipun saat ini mengalami minus, Indonesia biar tetap Engkau tolong Tuhan. Terima kasih masyarakat yang terkena imbas daripada corona ini. Kuatkan mereka ya Bapak, dan beri keamanan bagi bangsa kami. Jemaatmu yang berusaha di rumah masing-masing dalam bidang pekerjaan apapun, dan Kau lindungi ya Tuhan. Dan Kau berkati usaha pekerjaan, kios, toko, warung, dan Kau berkati usaha-usaha jualan-jualan apapun yang mereka kerjakan. Dan Kau lindungi profesi mereka, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai sopir ojek, petani, karyawan, guru, tenaga medis, lindungi pelaut, lindungi baik yang ada dalam negeri di luar negeri, lindungi semua yang di atas kapal, lindungi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua segala kebutuhan kami, dan Kau yang cukupkan. Seluruh jemaat yang ada dalam pelayanan Philadelphia Blessing, lindungi mereka, jauhkan dari kepala corona. Kami yang lari terasa, lindungi. Terima kasih Bapak. Seluruh gereja-gereja Kau lindungi ya Bapak. Yang ibadah pagi hari ini, bagi arahkan hati jiwa dan angkatlah kedua tangan terimalah mereka. Umat Tuhan dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terimalah berkat pengasihan dari Allah Bapa, dalam kasih dan Tuhan Yesus Kristus, dan oleh pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus. Turunlah berkat atas kehidupanmu di tengah masa yang sulit. Tuhan mencurahkan berkat, ada jawaban doa, ada mujizat, ada pemulihan, ada terobosan, ada pencukupan kebutuhan hidup. Dan Kau alami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selesai ibadah kita, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di besok malam ibadah online, doa malam, dan hari Minggu ibadah Minggu online. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa.